Aduh, ya kembali lagi dengan saya Angke di Gampang Berbisnis dan Berbisnis itu Gampang. Dan teman-teman di Facebook saya @angke_dwi_saputro. Mohon maaf tadi sempat terputus karena saya lupa nyambungin perangkat WiFi saya ya. Oke, saya ulangin lagi. Hari ini malam ini saya akan mereview satu buku yang berjudul The Third Wave, karangan dari Steve Case. Steve Case ini adalah direkturnya AOL, American Online Services, yang merupakan generasi pertama dari penyedia internet di dunia. Nah, kenapa disebut sebagai gelombang ketiga atau the third wave? Di sini postulasinya adalah Steve Case mengatakan bahwa saat ini mulai 2016 kita berada di dalam satu era revolusi internet yang ketiga. Ingat, era revolusi internet yang ketiga, di mana internet itu sudah menjadi bagian dari enabler dari kehidupan ya. Ya. Bahasa kerennya di sini disebut sebagai Internet of Everything ya. Semuanya itu sudah enablernya internet. Seperti juga sekarang semuanya sudah enablernya adalah listrik. Ketika Anda bicara televisi, maka Anda nggak perlu bicara listrik, sudah pasti di televisi itu harus ada listriknya. Begitu Anda bicara mobil, sudah pasti harus ada premiumnya. Demikian juga saat ini di era gelombang ketiga ini, ya, Steve Case mengatakan kalau bicara sesuatu bisnis harus dilingkan dengan yang namanya internet sebagai enabler. Ya, ingat. Jadi sekarang kita sudah sampai di revolusi ketiga dari internet, yaitu internet sebagai bagian dari enabler bisnis. Nah, kapan era kedua dan yang era pertama? Nah, Steve Case mengatakan bahwa era kedua yaitu adalah pada saat internet ya mampu meningkatkan interaksi dan komunikasi antar manusia, terutama kemampuan dalam mesin pencari dan dalam sosial media. Nah, aktornya di sini adalah Google dan juga Apple dan juga beberapa situs-situs yang sudah kita pahami yang juga saya pakai malam ini, yaitu Facebook. Nah, ini adalah generasi internet yang kedua di mana internet kemudian bisa memfasilitasi orang untuk berinteraksi tanpa batas di seluruh dunia. Nah, itu terjadi dari tahun 2000 sampai dengan 2015. Nah, kemudian kapan lagi yang disebut dengan internet generasi pertama? Internet generasi pertama itu terjadi pada awal-awal saat personal komputer ditemukan dan pada saat awal-awal AOL, American Online Service, itu mencoba menghubungkan antar mesin komputer. Anda tentunya kenal ya dengan Telkomnet Instan. Nah, kalau Anda pernah memakai Telkomnet Instan dengan modem yang bunyinya seperti jangkrik krik 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 krik, lalu kemudian koneksinya lambat, itulah adalah internet 1.0 atau gelombang 1. Ya. Jadi gelombang teknologi internet itu sudah sampai di fase 3 pada hari ini dan akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Nah, buku The Third Wave ini sangat bagus memberikan kita antisipasi dari change ya teknologi ini yang bisa mempengaruhi bisnis kita. Ingat bahwa yang namanya marketing itu berasal dari kata market, di mana market itu adalah artinya pasar. Artinya apa? Ketika pasar berubah, maka kita juga harus beradaptasi jika tidak mau kalah. Dan ketika pasar berubah berarti apa? Berarti teknik marketingnya pun kita juga akan berubah, bisnis model pun kita akan berubah. Jadi kita harus antisipasi. Oke, kembali lagi tadi ke internet titik satu, kemudian gelombang satu, internet gelombang satu, internet gelombang dua, dan internet gelombang ketiga. Kenapa muncul internet gelombang ketiga ini ya? Ya, di buku ini dijawab adalah karena ada dua hal. Yang pertama internal dan eksternal. Yang pertama dari sisi internal adanya satu kemampuan mesin yang semakin hari semakin meningkat, baik dari sisi kemampuan PC dan mobile PC ya. Kemudian juga kemampuan dari infrastruktur dari broadband sendiri. Jadi di internet 2.1 kita menemukan satu teknologi yang namanya adalah mobile internet ya. Kemudian di situ juga ada
yang namanya Android handphone Android dengan sistem Android ya. Nah, dua sistem ini menyebabkan satu revolusi di mana kemudian sistem mobile ini bisa menciptakan satu fleksibilitas koneksi dan fleksibilitas data yang luar biasa. Ya. Nah, inilah yang kemudian dimanfaatkan di internet di gelombang ketiga ini, the third wave, di mana sekarang data-data itu bisa diolah menjadi satu dasar untuk menciptakan bisnis model yang baru ya. Kemudian kalau dari sisi internal teknologinya, kalau dari eksternal teknologinya ya, bahwa ternyata di buku ini dikatakan bahwa banyak industri yang sejak lama sampai sekarang itu tidak melakukan perubahan yang terlalu signifikan dalam adopsi teknologinya. Misalkan di sini disampaikan adalah bagaimana pendidikan itu dari abad 19 sampai dengan sekarang tidak terlalu berubah ya, masih satu arah, guru dengan kepada murid, kemudian tanpa interaksi, tanpa customisasi, dan tanpa basis data yang akurat ya. Nah, pendidikan juga dari dulu sampai sekarang masih tergolong mahal. Kemudian juga dari sisi kesehatan, nah, adopsi teknologi di rumah sakit itu adalah paling lambat kalau dikatakan oleh Steve Case. Meskipun itu mungkin teman-teman di rumah sakit bisa saja menyanggah ya. Tapi kalau Steve Case di sini adalah bahwa adopsi teknologi yang sifatnya adalah data pasien ya, bukan merupakan operasi alat-alat operasi, tapi adalah bagaimana melakukan satu keakurasian data pasien untuk menciptakan satu diagnosa yang benar dan yang tepat ya. Nah, di sini Steve Case mengatakan bahwa ketidakmampuan rumah sakit di dalam melakukan analisis data pasien itu menyebabkan industri rumah sakit ini tidak berbasis data. Jadi masih sama seperti juga abad-abad yang sebelumnya. Bahkan kalau kita ke dokter masih juga kita ditanya adalah apa sakitnya, bagaimana keluhannya, dan apa yang dirasakan dalam 1, 2, 3 hari ini. Nah, Steve Case mengkritisi itu bahwa nanti akan ada satu software yang bisa merekam semua rekam jejak dari vitalitas kita ya. Seperti sekarang pun tiap hari saya menggunakan yang namanya apps namanya fitnesspal.com ya. Itu bisa menghitung berapa kalori yang saya makan dan berapa yang harus saya asup ya. Kemudian saya juga kalau lari saya kan pakai Endomondo Sport Tracker ya. Saya bisa mengetahui denyut jantung saya bisa mengetahui laju saya dan kalori saya berapa yang terbakar. Nah, di dalam dunia kesehatan nanti akan muncul app-app seperti itu yang bisa meningkatkan bukan hanya kuratif ya treatment, tapi juga preventif treatmentnya ya. Bagaimana seorang pasien itu bisa dianalisis jauh sebelum dia sampai di rumah sakit ya. Bagaimana juga pasien sendiri bisa mengetahui dari simptom atau gejala-gejala dari penyakit yang dideritanya, sehingga ketika dia sudah merasa ada gejala, dia langsung bisa mendapatkan terapi dini sehingga tanpa tanpa ada bahaya dia mendapatkan satu serangan yang fatal, misalkan adalah para penderita penyakit jantung. Nah, juga di dalam industri makanan, di sini dikatakan juga industri makanan dan minuman sejak zaman dulu sampai sekarang juga tidak melakukan basis data yang akurat, sehingga namanya food safety itu hanya berdasarkan visual penglihatan mata. Nah, di Amerika sudah mulai ada satu software, satu alat yang bisa melakukan deteksi cahaya kepada semua daging ya yang dijual di pasar, karena daging-daging itu dilabeli satu kode RFID yang bisa memancarkan gelombang radio kepada pengguna handphone, sehingga dia tahu daging ini kapan expired date-nya dan bagaimana proses handlingnya, apakah benar atau tidak. Nah, disitulah kemudian teknologi internet itu bisa menciptakan satu revolusi industri ya. Anda sudah merasakan juga mungkin setiap hari Anda sekarang naik taksi online, seperti saya juga adalah naik taksi online.
Ya, di mana taksi online kemudian menciptakan satu gangguan terhadap bisnis konvensional taksi yang sudah ada. Ya, tapi ya kemarin sempat saya bahas karena adanya satu hambatan regulasi, akhirnya sekarang justru taksi online di Indonesia ini justru dihambat. Dan bahkan sekarang malah pelaku taksi online ini kemudian malah kok menjadi seperti taksi konvensional, mereka mempunyai armada sendiri. Ya, terlepas dari itu adalah eranya memang sekarang era disruption, di mana setiap bisnis itu akan terganggu oleh yang namanya satu model bisnis baru yang berbasis internet, ya. Nah, kalau pada era internet 2.0 ya, pada era internet sosial media, Anda kenal sosok-sosok seperti Mark Zuckerberg ya, yang umurnya baru 20 tahun lebih, kemudian pada saat menciptakan itu dan bisa menjadi seorang miliarder sebelum umur 30. Dan mereka adalah biasanya berasal dari kampus-kampus, kemudian mereka dari perusahaan kecil, dan mereka berpusat di dalam satu kota yang saling berkolaborasi antara programmernya dengan investornya, ya, seperti di Silicon Valley. Maka di era sekarang, di internet 3.0, itu yang berperan melakukan revolusi itu bukan lagi seorang teknokrat, bukan lagi technological savvy, bukan lagi orang yang maniak teknologi, bukan. Tapi Steve Jobs mengatakan, karena sekarang semua teknologi itu sifatnya adalah mudah dipelajari dan gampang, maka pelaku revolusi industri berikutnya, pelaku revolusi internet berikutnya adalah bukan programmer. Ya, tidak seperti di era kedua, di mana pencetusnya adalah para programmer komputer. Nah, kalau di sini adalah pelaku revolusi industrinya adalah pelaku bisnis real yang memang memahami seluk bisnis itu, dan kemudian dia meminta para programmer ya untuk membuatkan satu solution, platform solution yang memudahkan atau memecahkan hambatan-hambatan yang dia hadapi di lapangan. Ya, misalkan misalkan taruhlah seperti Gojek ya. Ya, Gojek, seorang Nadiem adalah bukan seorang programmer tapi seorang analis strategik ya. Dia tahu bahwa ada satu peluang di bisnis online transportation, kemudian meminta para programmernya untuk kemudian membuatkan satu platform yang sudah didesain logiknya oleh dia. Nah, demikian juga kemarin saat saya bersandang ke tempatnya Mas Elga Yulwardian di Ivosite, sebuah agency, brand engagement agency, bahwa Pak Elga ini juga bukan merupakan programmer, tapi backgroundnya adalah strategic thinker ya. Beliau seorang statistik dan juga beliau juga menguasai tentang logika bisnisnya. Kemudian dia melihat satu celah di mana di situ sekarang adanya kebutuhan online customer service, di mana orang sekarang komplain itu tidak melalui telepon, tapi orang komplain cenderung dengan menggunakan sosial media berbasis Twitter, berbasis Facebook, berbasis Line, berbasis Twitter. Maka kemudian dia menciptakan satu platform, dia meminta programmernya untuk membuatkan satu platform online customer service ya berbasis sosial media, dan itu sekarang cukup laku. Nah, seperti itu. Ya, jadi pelakunya itu think tanknya itu bukan lagi seorang programmer, tapi adalah seorang pelaku bisnis yang real. Ya, kemudian internet 3.0 ini, internet gelombang ketiga ini juga akan membuat banyak kota menjadi smart city, banyak kota menjadi kota cerdas, banyak kota menjadi sentra dari perekonomian ya. Sebagaimana saya katakan pada buku ini, dikatakan juga pada masa 2.0 ya, di mana internet itu menjadi social media tools, antara perusahaan dan investor biasanya berada dalam satu lokasi ya, misalkan di Silicon Valley, misalkan di Bandung, atau misalkan di Jakarta. Nah, pada era di mana 3.0, di mana revolusi industri akan
akan berlanjut ya menjadi revolusi industri berbasis internet, maka pelaku-pelaku ini bukan lagi mendekati center of knowledge ya, bukan mendekati programmernya, tapi mereka mendekati center of excellence dari produk yang dia ingin angkat itu. Ya, saya ulangi, pada masa internet 3.0 ini akan tumbuh smart city, di mana para inovator ini akan akan berpindah ke kota-kota yang mempunyai daya saing tertinggi dari produk yang dia ingin bangun. Misalkan di sini disebutkan beberapa kota ya, misalkan, saya agak contek ya. Misalkan untuk kesehatan ya. Ya, kalau dulu di Amerika semuanya perusahaan teknologi itu semuanya fokus di Silicon Valley, maka sekarang perusahaan teknologi itu menyebar ya, tidak cuma di Silicon Valley, tapi misalkan untuk kesehatan itu berpusat di Nashville, ya Nashville, karena di situ infrastruktur kesehatannya cukup memadai. Kemudian untuk perabotan rumah tangga itu banyak startup yang berkantor di Pittsburgh, ya Pittsburgh. Katanya di Pittsburgh ini adalah pusat manufacturing perabot rumah tangga di Amerika. Dan kemudian kalau pendidikan, ya banyak startup itu yang berasal dari New Orleans. New Orleans itu adalah kota yang kemarin kena badai Katrina. Tapi perlu diketahui juga New Orleans ini adalah kota yang paling tinggi tingkat pendidikannya ya. Revolusi pendidikan justru dari New Orleans ini, dan banyak startup yang lahir dari kota New Orleans ini. Salah satunya adalah Kickboard tadi yang saya ceritakan, satu aplikasi yang bisa memudahkan guru untuk melakukan analisis terhadap data-data siswa. Ya, itu. Kemudian ya, karena sekarang adalah era Internet of Everything ya, semuanya itu menggunakan internet, maka apa yang bisa kita dapat ya? Apa yang bisa kita manfaatkan dari era ini ya? Yang pertama, yang bisa kita manfaatkan dari era ini adalah bahwa harus kita sadari bahwa disruption itu sudah terjadi, bahwa gangguan-gangguan itu sudah terjadi. Maka jika Anda berada di dalam satu perusahaan besar yang sekarang merasa tidak tergantikan, maka Anda harus hati-hati bahwa dalam sebentar lagi mungkin perusahaan Anda akan ada gangguan. Seperti juga tidak menyangka akan adanya Uber ya, taksi-taksi konvensional seperti Bluebird tidak menyangka mereka akan terganggu oleh Uber ya, yang sangat kecil ya. Ya begitu juga mungkin Anda melihat beberapa hari ini ada berita tentang bagaimana sepinya Glodok ya. Sepinya Glodok ya, yang dulu sangat sombong ya, bahkan kalau kita ke sana kita seakan-akan harus ngemis untuk beli komputer. Sekarang sudah sepi karena apa? Semuanya belinya dari rumah lewat online ya. Nah, demikian juga ada toko-toko parfum yang sekarang juga sepi ya. Teman saya punya toko parfum beberapa biji, sepi. Anda juga pergi ke mall juga orang beli parfum, sepi. Ternyata apa? Sekarang beli parfum online lebih murah, hampir 30-50% lebih murah ya. Dan teman saya di Jogja ada yang punya toko parfum online dan itu cukup laris sekali, dan dia tidak berniat lagi membuka toko parfum yang offline. Ya, Anda bisa kontak di Jesslyn Parfum di Jogja. Nah, kemudian jika Anda tadi perusahaan besar, berarti Anda harus hati-hati dengan adanya gangguan-gangguan seperti itu. Nah, Steve Case menawarkan satu solution bahwa kalau Anda perusahaan besar, maka Anda cenderung akan tidak bisa memahami perkembangan atau agilitas dari era ini. Anda akan selalu ketinggalan. Anda akan bicaranya adalah teknologi sekarang. Anda akan bicaranya adalah profit dan revenue yang harus Anda kejar sekarang. Anda adalah seperti raksasa yang terlalu terbebani dengan berat badan. Nah, solusinya apa? Solusinya Steve Case kasih satu contoh, yaitu bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu harus bermitra dengan para startup. Ya, bahkan perusahaan-perusahaan besar itu sudah membuat
satu divisi venture capital untuk bisa mengakuisisi startup sehingga startup itu akhirnya bisa menjadi mesin ide dari perusahaan itu ya. Seperti juga perusahaannya teman saya yang namanya iFosat itu adalah baru diakuisisi oleh grupnya Salim ya. Dengan demikian grupnya Salim ya, Indomarko, Indomart dan lain-lain itu mendapatkan satu value berupa satu perusahaan kecil yang sangat teknologi savvy dan sangat bisa mendorong perubahan di level korporasi mereka. Nah, demikian juga Grup Jarum. Grup Jarum sekarang juga mempunyai venture capital untuk take over beberapa startup yang menurut mereka memang bagus untuk kedepannya. Jadi Steve Case di sini mengatakan bahwa kalau kita ingin sukses di dalam jangka waktu di dalam era gelombang ketiga ini adalah fokus pada preferensi konsumen sekarang, tapi jangan lupa untuk antisipasi dari preferensi konsumen di masa depan. Ya, jadi fokus terhadap preferensi konsumen sekarang, tapi jangan lupa untuk fokus untuk selalu mengantisipasi perubahan konsumen di masa depan. Ya, nah itu kemudian yang kedua Steve Case juga mengatakan bahwa ini adalah eranya creative distraction, di mana bahwa Anda harus sadar bahwa sebelum Anda dimatikan, Anda harus mematikan diri Anda sendiri. Saya ulang, sebelum Anda dimatikan oleh pesaing, sebaiknya Anda mematikan diri Anda sendiri sehingga Anda bisa berubah. Contohnya adalah dari Apple sendiri. Apple menciptakan yang namanya iPhone. iPhone itu adalah satu alat untuk membunuh iPod, dan sekarang orang tidak ada yang beli iPod ya. Tapi itu dilakukan Apple supaya apa? Supaya dia tetap survive, supaya dia menciptakan iPhone. Kalau dia tidak menciptakan iPhone, maka orang lain pun juga akan menciptakan iPhone itu sendiri dan akhirnya dia mati. Jadi dia fokus ke teknologi ke depan, meskipun iPod adalah pada saat itu adalah memang penyumbang yang terbesar ya. Jadi dia dengan sengaja mematikan iPhone itu. Kemudian dia juga ingat Apple dulu terkenal dengan namanya MacBook Pro, MacBook ya. Dan penjualan MacBook sekarang adalah sangat menurun dan dimatikan oleh produk terbaru yang namanya iPad. Nah, jadi sebelum produk lama Anda dimatikan oleh konsumen, Anda harus berpikir bagaimana Anda menciptakan inovasi lalu mematikan produk yang lama dengan produk baru Anda yang sudah Anda siapkan untuk preferensi konsumen yang lebih advance, yang lebih tinggi. Ya. Kemudian di sini juga dikatakan apa kuncinya? Ada kunci 3K yang disampaikan oleh Steve Case, yaitu kemitraan, kebijakan, dan keuletan ya. Kalau kita mau sukses, yang pertama kemitraan tadi udah diberikan contoh bahwa dalam era internet gelombang ketiga ini, maka sebuah perusahaan tidak bisa berkembang dengan sendirinya. Dia harus memiliki mitra, dia harus melakukan competition ya. Dia harus bekerja sama ya. Kalau dulu Facebook bisa sendirian melanglang buana, maka di era sekarang harus bermitra ya. Kemudian yang kedua adalah perusahaan-perusahaan sekarang itu harus melakukan satu upaya untuk mempengaruhi kebijakan. Nah ini, jadi K per satu adalah kemitraan, K kedua adalah kebijakan, dan K ketiga adalah keuletan. Ya, kemitraan artinya apa? Bahwa semua berbasis community ya, seperti Uber semuanya berbasis community dengan para drivernya. Kemudian yang kedua adalah kebijakan. Nah ini yang kurang diantisipasi oleh Uber Indonesia, di mana kebijakan pemerintah ternyata tidak bisa pro terhadap dia. Nah ini salah satu kritik dari Internet 3.0 yang harus diantisipasi, yaitu bahwa para pelaku inovator muda, startup digital yang ada sekarang harus juga paham mengenai kebijakan dan bagaimana cara melakukan public relation sehingga kebijakan itu merupakan dan menjadi kebijakan yang pro terhadap perusahaannya. Dan yang ketiga adalah keuletan, lagi-lagi bahwa seperti American Online Service itu baru mendapatkan puncaknya ketika tahun ke-20. Dalam artian setiap startup tidak bisa langsung kemudian menyerah dan instan sukses ya. Ya, harus ada mentality ya. Harus ada mentality untuk bekerja keras, mentalitas untuk selalu melakukan kesempurnaan. Di dalam dunia disruption ini disebut sebagai saya sering menyebutnya sebagai beta mentality, di mana
sebuah produk itu kemudian harus disempurnakan dari satu versi dan versi berikutnya, dari satu era dan era berikutnya, dari satu masa ke masa berikutnya. Jadi tidak ada yang namanya final product, ya. Dan itu saya pakai filosofi itu dalam mengembangkan bisnis saya, bahwa tidak ada final product dari bisnis saya, yang ada adalah revisi-revisi dari produk-produk yang sudah ada, bahkan yang produk-produk lama mungkin akan juga kita matikan. Oke, demikian itu sekilas dari Steve Case, ya. Welcome to the third wave era, ya. Selamat datang di era 3.0 dari internet, ya. Gelombang ketiga. Dan apabila Anda tertarik untuk berkonsultasi, silahkan Anda telepon ke nomor hotline saya, atau Anda bisa inbox ke Facebook. Kemudian mungkin diskusi berikutnya akan cukup menarik, dan memang sekarang lagi musimnya yang namanya disruption, buku-buku disruption, dan juga Renald Kasali juga lagi heboh-hebohnya dia bicara mengenai disruption. Dan memang disruption ini adalah satu momen, ya, satu tren, satu change yang akan bergerak terus menggelinding dari mulai kemarin 2016, 2017, dan 2018 dan berikutnya. Anda yang tidak bisa memahami perubahan ini, yang tidak bisa fit dengan change ini, siap-siap Anda harus gulung tikar seperti juga para merek-merek terdahulu Anda yang Anda kenal, ya. Oleh karena itu selalu pantengin channel saya yang saya coba memberikan inspirasi, dan juga akan setiap hari Minggu saya akan membuat bedah buku seperti ini. Ya, untuk minggu depan saya akan membedah buku Guerrilla Marketing dari Levin, ya. Bagi Anda yang punya waktu, silahkan nanti juga join minggu depan, juga hari Minggu malam Senin jam 21.00. Demikian sharing saya malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menonton broadcast saya. Ada Pak Andri, ada Pak Bintoro, ada Pak Zainal, ada Pak Muhibbuddin Zaki, ada Pak Nasrul, ada Pak Arandalu Reti, ada Pak Ismet, ada Pak Heri, ada Pak Ramdhani Sirait, ada Budian Setiawati, ada Pak Yudis, ada Pak Wok, ada Pak Ali, ada Pak Anggun, ada Bu Sumiati, ada Pak Agi, ada Bu Dewi, ada Pak Rianto, dan terakhir ada Pak Suhandi Michel. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi Anda semuanya, dan saya harapkan Anda juga bisa memberikan inspirasi berikutnya kepada teman-teman Anda di kantor, baik kepada atasan Anda dan kepada bawahan Anda, dan berikan kesadaran bahwa memang sekarang adalah saat-saat yang kritis. Sekarang adalah saat-saat Anda harus bisa melakukan satu change untuk bisa fit dengan the third wave, ya, gelombang ketiga dari internet yang akan merevolusi satu perilaku, merevolusi satu tren, merevolusi satu bisnis model. Jadi kita semua harus ikutin tren itu, atau kita akan mati. So, innovate or die. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.